Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amadin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat sehat dan nikmat istiqomah, masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam rangka mengkaji kitab syarah dari Qafrawi atas Al-Ajurumiyah. Dan pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan harf. Betul ya? Kalau saya lihat sih sudah sampai pembahasan harf. Dan belum menjelaskan secara rinci tentang apa yang ada dalam harf tersebut. Ya, kita baca saja. Oke, baik. Qala rahimahullah wa thalithu al-harfu ma'nahu lughatan at-tarfu bi fathir ra. Jadi kemarin kita katakan torf itu artinya adalah kalau ada siku, ya, sikuannya itulah, sikunya itu pas di tengah-tengahnya itu yang tajam itu disebut sebagai namanya torof. Oke, bi fathir ra, dengan ro-nya difathahkan, torof. Jadi bukan torfun tapi torof. Dikasih keterangan bifat hiro itu untuk menegaskan kalau bacaannya itu adalah dengan difathahkan ro-nya. Jadi seolah-olah musonif kitab ingin memberitakan kepada kita jangan sampai kamu membacanya torfun. Karena yang saya maksud di sini adalah torofun. Bifat hiro dengan ketambahan ro. Nah, kata-kata kalimat bifat hiro itu adalah disebut sebagai namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa istilahnya. Cuman kalau yang boleh saya bilang ini semacam kayak keterangan agar kita itu tidak salah dalam mengucapkan. Karena banyak kata yang serupa tapi dia berbeda harokatnya. Nah, semoga nanti saya ingat apa namanya istilah dalam bahasa Arabnya. Oke. Wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Dia itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai makna pada selainnya. Maknanya gimana Ustadz maknanya? Dia itu dia itu menunjukkan kepada sebuah makna pada selainnya. Artinya bahwasanya huruf itu tidak akan pernah bisa difahami dan tidak akan pernah bisa sempurna difahami maksudnya kecuali dia itu datang setelah huruf sesuatu yang menjelaskan tentangnya. Atau bahasa mudahnya gini, setelah huruf itu pasti ada yang lain, baik itu harfun ataupun ismun. Harfun ataupun ismun ataupun fi'lun. Ismun dan fi'lun itu adalah sesuatu yang akan memperjelas makna huruf yang datang sebelumnya. Artinya, huruf dan yang setelahnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa kok begitu? Ya, karena huruf tidak akan pernah bisa sempurna dipahami kecuali datang setelahnya sesuatu yang lain. Baik itu dari kelompok isim ataupun dari kelompok fi'il. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf secara istilahnya para nahwiyin. Artinya dia itu akan selalu berdampingan dengan isim ataupun fi'il ketika dia ingin dipahami maknanya. Tapi kalau isim dan fi'il itu tidak ada, maka dia tidak akan pernah bisa difahami maknanya. Nah, ini maksud harfun dari para nahwiyin.
Contohnya seperti apa, Syekh? Ini disebut sebagai namanya misal. Nah, jadi misal itu litaudihil qaidah. Nah, ya. Jadi dalam bahasa dalam bahasa Arab atau dalam eh, nanti keterangan-keterangan ini disebut sebagai namanya misal. Misal itu apa, Ustadz? Misal itu adalah sesuatu atau bahasa Arabnya itu juz'iyatun yang datang untuk memperjelas kaidah. Ini ibarat sebuah kaidah. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Jadi sebuah kaidah. Nah, terus datang misal. Misal itu digunakan untuk taudhihil qaidah. Untuk memperjelas kaidahnya itu apa. Nah, itu disebut sebagai namanya misal. Ada lagi selain misal namanya syahid. Syahid itu bahasa Arabnya juz'iyatun li isbatil qaidah. Jadi ada beda nanti antara misal sama syahid. Syahid itu ibarat dalil. Dalil yang digunakan untuk mempertegas bahwasanya kaidah ini sah digunakan dan tepat untuk digunakan. Itu namanya syahid. Jadi nanti dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya misal, ada istilah namanya syahid. Misal itu untuk taudhihil qaidah. Sedangkan syahid untuk itsbatil qaidah. Ya. Bedakan antara misal sama syahid. Misal untuk taudhihil qaidah untuk untuk memperjelas apa kaidah yang tadi disebutkan, sedangkan syahid adalah untuk mengifbat, untuk menetapkan, untuk untuk menekan, untuk menegaskan, untuk mempertegas bahwasanya kaidah tadi itu ada dalilnya. Nah, itu adalah syahid. Oke. Kalam min qaulika seperti lam contohnya dalam perkataanmu lam yadrib zaidun. Katanya dalam kata lam yadrib zaidun. Fa lam maka huruf lam itu maknanya adalah nafyu. Fa inna makna lam maknahu an-nafyu. Makna lam itu nafyu. Oke. Dikatakan berikutnya walam yadhhar illa fil fi'li ba'daha. Dan makna nafyun ini ya, makna nafyun ini itu tidak akan pernah bisa nampak muncul illa fil fi'li ba'daha kecuali pada fi'il setelahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan harfun. Artinya dia akan nampak maknanya ketika dia bertaut dengan isim ataupun fi'il. Nah, lalu berikutnya musannif kitab mengatakan qala rahimahullah wa huwa aidan salah satu aqsamin. Nah, sebelumnya tadi kalam salah satu aksamin, ismun salah satu aksamin, fi'lun salah satu aksamin, dan sekarang harfun juga salah satu aksamin. Wa huwa aidan dan dia juga salah satu aksamin. Ada tiga macam atau ada tiga kismun. Beda ya antara kismun sama juz'un yang kemarin sudah kita katakan. Kalau juz'un itu sesuatu yang kalau disebut tidak bisa merepresentasikan sesuatu yang membaginya. Seperti kita bilang kemarin, kursi itu bagiannya adalah paku dan kayu. Tidak bisa kita katakan paku adalah kursi dan kayu adalah kursi. Tetapi kalau kismun kita bisa menyebutkan sesuatu di bawahnya dengan dan merepresentasikan sesuatu yang ada di atasnya. Contohnya, aksamul hadis, pembagian hadis. Itu ada hadis sahih, ada hadis doif, ada hadis hasan. Maka kita katakan hasan itu adalah hadis, sahih adalah hadis, dan juga doif adalah hadis. Nah, itu perbedaan antara kismun sama juz'un. Itu harus diperhatikan. Karena itu nanti adalah istilah yang akan terus berulang di kitab-kitab manapun. Antara kismun sama juz'un. Nah, itu ya.
Oke, berikutnya qala rahimahullah wa huwa aidon satu aqsamin. Ada 3 macam. Pertama, harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Huruf yang dia itu berserikat antara isim dan juga fi'il. Huruf yang berserikat antara fi'il dan juga isim. Contohnya apa? Dia itu berserikat pada isim dan juga fi'il. Contohnya adalah hal qama zaidun. Nah, ini contoh adalah yang dia itu berserikat pada fi'il. Contoh yang kedua adalah hal zaidun qaimun. Nah, ini yang kedua. Dan masing-masing musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu mengi'rabnya. Dan kesimpulannya apa? Fahal fi mithalil awal. Dan adapun hal pada contoh yang pertama, wa dakhilatun alal fi'li. Dia masuk ke dalam fi'il. Hal qama zaidun wa hal zaidun qaimun wa huwa qaim. Wa huwa qama. Wa thani dakhilatun alal ismi wa huwa zaidun. Oke. Baik. Kalau diperhatikan kata-kata mustarak ini nanti punya makna. Maknanya apa, Ustadz? Maknanya mustarak itu adalah dia itu la ya'mal. La ya'mal itu maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya dia tidak memberikan pengaruh kepada sesuatu yang datang setelahnya. Baik itu isim ataupun fi'il. Contohnya kata koma. Koma berubah nggak di situ harokatnya? Tentu tidak. Berarti koma dalam hal ini, baik misalkan kita katakan hal yakumu zaidun, yakumu tidak berubah harokatnya. Tetaplah dia menjadi harokat yang dia itu domah pada saat dia memang tidak ada harfu nasib dan harfu jazim. Dia tetap dalam keadaan yakumu zaidun. Artinya dalam hal ini, koma tidak punya otoritas untuk mengubah harokat akhir dari kalimat yang datang setelahnya. Pun juga dengan ketika dia masuk dalam isim, hal zaidun qaimun, dia juga tidak mengubah. Karena apa? Karena hal tidak punya otoritas untuk mengubah zaidun menjadi zaidin ataupun menjadi zaidan. Maka dalam hal ini yang dikatakan mustarok artinya adalah la ya'mal, tidak beramal. Artinya tidak beramal apa? Tidak punya pengaruh kepada kalimat setelahnya. Emang nanti ada ustadz huruf yang dia itu punya pengaruh? Ada. Maka dia disebut sebagai namanya mukhtasun. Maka dikatakan di sini wa harfun mukhtasun bil asma. Yang kedua dari 3 contoh atau 3 aksam dari harfun adalah huruf yang dia itu khusus pada isim saja. Wa harfun mukhtasun bil asma. Contohnya apa? Nahwul ba. Fi qaulika marartu bi Zaidin. I'rabnya marra fi'lun madin wa ta'u fa'ilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Bi Zaidin al-ba'u harfu jarrin wa Zaidun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau diperhatikan di sini kata Zaidun itu kata Zaid itu berubah harokatnya menjadi kasroh, menjadi Zaidin. Siapa yang menyebabkan itu? Jawabannya adalah harfu jar. Harfu jar pada bizaidin. Maka dalam hal ini, harfu jar itu termasuk huruf yang mukhtasun bil asma. Maksudnya mukhtasun adalah huruf yang beramal. Nah, gitu. Huruf yang beramal. Meskipun nanti akan saya jabarkan setelah ini, meskipun nanti ada memang yang huruf dia itu mukhtasun bil asma, tapi dia itu tidak beramal. Nanti akan saya sebutin. Yang ketiga adalah harfun mukhtasun bil af'al. Yang ketiga dari aksamnya harfun adalah huruf yang khusus untuk fi'il saja. Contohnya apa tadi? Seperti lam yang tadi sudah sebutkan di awal. Lam adalah contoh yang dia punya makna. Atau bisa dalam hal ini dia itu punya pengaruh kepada kalam ataupun kepada kalimat setelahnya. Contohnya adalah lam yadrib zaidun. Lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah,
Ini adalah huruf-huruf yang mukhtassun. Nah, disebutkan di sini oleh musannif kitab, walamma kana al-ismu wal fi'lu. Dan ketika isim dan fi'il itu la yakhluwani minal makna, dia itu tidak kosong dari makna, artinya dia punya makna. Wal harfu qad yakunu lahu maknan wa qad yakunu la yakunu maknan, dan kadang-kadang huruf itu ada yang punya makna, ada juga yang tidak punya makna. Maka dikatakan di sini oleh musannif kitab, qayyada Ibnu Ajurum, maka Ibnu Ajurum mentakdir. Mentakdir itu memberikan batasan. Nggak memutlakkan, memutlakkan itu nggak menggeneralisir, tapi dia mengkhususkan. Bahasanya dalam kitab di sini dikatakan qayyada, yaitu Ibnu Ajurum mentakdir, memberikan batasan bahwasanya huruf yang dimaksud adalah huruf yang apa? Huruf yang punya makna. Maka qayyadal harfa biqaulihi, maka Ibnu Ajurum itu mentakdir harfun dengan perkataan ja'a li maknan. Bukan huruf yang sembarangan, tapi huruf yang punya makna. Nah, inilah yang dimaksud oleh musannif kitab dalam kata wa harfun ja'a li maknan. Nah, oke, sampai sejauh ini. Ada yang punya pertanyaan atau diskusi dari beberapa perihal yang tadi saya sampaikan? Apa Ustaz Hmm. namanya? Oh, tapi ini kan ya Ustaz, contoh dari yang tiga ini, pembagian tiga ini nggak hanya satu aja itu kan Ustaz. Apakah hanya satu aja gitu pertanyaannya? Iya, maksudnya ada yang lain juga kan? Oh, ada, tentu Mbak, tentu ada. Contohnya misalnya kalau huruf yang mukhtas bil asma, contohnya inna. Innallaha kana ghafurur rahima. Nah, kan? Inna masuk dia. Kalau lagi yang misalnya yang mukhtas bil asma lagi, misalnya kana wa kanallahu afuwan ghafura. Nah, Hmm? itu contoh. Hmm? Afwan, itu fi'il afwan. Salah, salah. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, contohnya. Itu contohnya. Oke. Kalau misalnya yang khusus untuk fi'lun, misalnya contoh lan. Lan yakuma zaidun. Nah, itu kan juga ada juga. Jadi nggak cuma satu, banyak. Beliau menyebutkan hanya sebatas kayak nyebutin satu aja lah, gitu. Supaya ada gambaran yang jelas tentang masing-masing ini. Meskipun ini tugasnya mu'alim yang mengajar kitab ini untuk menjelaskan secara detail bahwasanya ada juga loh ternyata huruf yang lain, nggak cuma satu ini aja, ada yang lain. Gitu. Nanti kita akan sebutkan. Tapi sebelum menyebutkan ada lagi pertanyaan selain dari Mbak Wulan, Mbak Wahida, ada Mbak Wulan, Bu Enda, Mbak Nurul, Mbak Wika. Ada lagi pertanyaan? Ustad, berarti Ustad, kalau harfu la makna lama tidak bermakna itu berarti contohnya harfu ziyadah ya? Contohnya nggak mesti harfu ziyadah, Mbak. Nggak mesti. Dia juga bisa datang punya mana. Contohnya adalah al. Al itu punya makna nggak dia? Misalnya misalnya Alkitab misalnya. Punya makna nggak al di situ? Punya kan? Dia Punya memakrifatkan. takrif. Tapi pertanyaannya apakah dia beramal pada harokat akhir dari si ba-nya itu? Nggak punya kan? Nggak punya makna kan? Tapi kalau misalkan dia itu tadinya tanwin jadi nggak tanwin, Ustad, berarti bukan amal ya itu namanya ya? Bukan amal. Karena yang dimaksud amal di sini adalah berubah dari domah menuju fathah menuju kasroh. Oh, jadi perubahan tanwin ke yang fathah atau itu tuh enggak bukan Enggak. perubahan ya? Enggak. Terus berarti ja'ali maknan ini tidak termasuk
ke dalam huruf ziyadah ya, yang dimaksudkan oleh Ajurum ya, Syekh Ajurum, Ma- Ibnu Ajurum. masuk juga Mbak, masuk juga. Karena ziyadah itu adalah makna sebenarnya. Tadi saya jawabnya apa sih? Tadi kok Pak, saya kayak kebolak-balik. Ziyadah bukan, gimana tadi kalau pertanyaan pertama Mbak? Iya kan harfu ziyadah itu Mm-mm. maklumat awal saya Mm-mm. itu kan tidak bermakna ya, hanya Oke. ziyadah. Mm-mm. Nah, berarti dia itu tidak termasuk ke dalam kalimat ja'ali ma'nan ini ya Ustadz, Oke. berarti. Harfu, saya jawab lagi ya. Harfu ziyadah masuk ke dalam himpunan harfun ja'ali maknan. Karena ziyadah dalam istilah nahwiyin itu bisa bermakna penegasan, bisa bermakna silah, penyambung. Jadi ziyadah itu dalam bahasa Arab itu nggak mutlak, dia itu nggak punya makna. Dia punya makna. Maknanya penguatan atau silah. Oke? Oh, berarti Hmm. berarti kalau yang huruf yang tidak bermakna apa Ustadz? Contohnya huruf zai pada zaidun. Zayun, dalun, ainun, ro'un. Oh, kumpulan huruf hijaiyah yang terpisah Betul. gitu. Betul. Oh, Betul sekali. dikira satu. Dikira huruf. Oh, jadi si huruf yang dimaksud tidak bermakna itu yaitu pecahan, bukan pecahan, yaitu adalah huruf hijaiyah itu ya Ustaz. Mm-mm. Bukan dari makna yang memang digunakan dalam harfu untuk nanti bermakna dan beramal gitu ya. Betul. Betul sekali. Oke, yuk. Ya, sekarang oke, kita bangun dari awal. Tapi sejauh ini coba, sebelum dijelaskan lebih detail lagi tentang makna yang diungkapkan Ibnu Ajurrum. Ada lagi pertanyaan nggak yang lain? Ustaz, Hmm. berarti semua huruf itu punya makna gitu ya kan Ustaz? Nggak mesti. Oh, Nggak mesti. Oh. Oke, ada lagi yang lain? Nanti akan kita jelaskan bahwa Kak, tambahan dari jawaban saya tadi. ya Ustaz. Ini saya Oke. catat dulu Ustaz. Ada lagi yang lain? Bentar Ustaz. Yang Hmm. misal sama syahid Oke. itu penjelasan yang berarti kalau kita misalnya gini, Ustadz, tolong berikan contoh. Tolong berikan, datangkan contoh. Berarti itu misal, bukan syahid. Mm-mm. Misal berarti itu. Tapi seringnya orang suka, oh kalau syair syahid gitu, Ustadz. Atau Nah, gimana? syair itu kan dia dalil. Dia itu punya tempat seperti dalil dia. Karena kalau misal itu kayak ungkapan kita biasa aja gitu. Ungkapan kita yang biasa ini adalah misal. Kita nggak bisa disebut sebagai syair. Karena apa? Karena kita bukan dalil yang digunakan oleh Oh, ulama untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah bahasa Arab. berarti kalau syahid itu, apa namanya, syahid itu yang emang mutlak, emang dari sananya udah ada gitu ya Ustadz ya. Tapi Contohnya kalau yang syahid itu adalah syair-syair dari jahiliyah, syair-syair Islamnya, terus Al-Quran Al-Karim, terus qiraat Qur'annya, terus hadis nabawi yang mutawatir, terus nathar. Udah ada 6, ada 5. Apa ada 5? oh Nasr juga. Nathar juga. Nathar yang dia itu dibuat oleh orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang Islam. Oh berarti Nasr orang jahiliyah itu masih dianggap syahid ya? Masih dianggap syahid. Jadi dari Tapi jahiliyah sampai ke abad 4 Hijriah. jahiliyah. Jahiliyah sampai abad 4 Hijriah. Berarti kontemporer nggak masuk ya Ustaz? Nggak masuk dia. Dia kontemporer akan masuk ketika di syawahid balagoh, di syawahid ilmu balagoh. Tapi kalau ilmu nahwu sama ilmu sorof dia nggak masuk. Misalnya Berarti misal ya. perkataan mutanabi. Mutanabi itu hidup setelah 400 Hijriah. Maka dia nggak bisa diambil kalamnya dia itu sebagai dalil ataupun syahid dalam nahwu dan sorof. Tapi bisa dipakai dalam syahid ilmu balagoh.
Itu nanti tugasnya guru balaghah menjelaskan kenapa kok kayak gitu ya. Cuman yang saya bisa kasih tahu sebagai guru nahwu bahwasanya syair-syairnya mutanabi itu tidak bisa dipakai dalam ilmu dalam kasus nahwu dan sorof, tapi bisa dipakai dalam ilmu balaghah. Gitu. Meskipun juga nanti ada ada panjang kalam dari para ulama mengenai tentang mutanabi ini. Mutanabi itu artinya orang-orang yang mengaku nabi. Orang yang mengaku nabi. Dan syair-syair yang lain, penyair-penyair yang lain. Nah, itu nanti ada panjang kalam mengenai tentang hal tersebut. Nah, itu semua nanti syair-syair itu dan itu semua dipelajari di dalam ilmu namanya ilmu usul nahwi. Jadi kalau nahwu itu ibarat fikih, maka usul fikih itu adalah kaidah yang menjadikan produk fikih. Nah, nahwu itu ibarat fikih dan usul nahwu seperti usul fikih. Nah, kalau lebih pengen mendetail lagi mengenai tentang tadi tentang dalil apa yang bisa digunakan dalam nahwu, nah itu dipelajari semua dalam ilmu namanya ilmu usul fikih. Ada lagi diskusi? Cukup? Berarti berarti abad keempat Hijriah itu, setelah abad keempat Hijriah itu masuk ke dalam misal. Iya, betul. Oke. Coba Imam Syafi'i hidupnya kapan? Hidupnya sebelum 400 Hijriah bukan? Oke, kalau begitu berarti perkataan beliau bisa nggak dipakai sebagai dalil? Jawabannya bisa. Sebagai syahid. Makanya para Syafi'iyah itu biasa menyebut gini. Qaul Syafi'i hujjatun fil lughah. Itu biasanya. Ulama-ulama Syafi'iyah selalu bilang kayak gitu. Qaul Syafi'iyah hujjatun fil lughah. Limadza? Li'annahu lam yalhan qattun fi qawlihi. Kata para ulama dikatakan bahwasanya Syafi'i itu nggak pernah salah dalam pengucapannya. Nggak pernah ada lahan. Satu huruf pun nggak pernah salah beliau. Rahimahullah ta'ala. Makanya qaulnya beliau adalah hujjah. Artinya syahid dalam ilmu lughah. Meskipun lagi-lagi ada ulama yang membuat sanggahan terhadap perkataan itu. Ya beginilah ilmu. Ada yang mengatakan, ada yang menyanggah, ada yang menguntungkan, ada yang menyanggah. Tapi dengan beginilah ilmu itu menjadi kuat dan paten di muka bumi. Itu ya. Oke. Cukup lah ya diskusinya, yuk. Lanjut yuk. Tadi kan kita sudah nyebutin harfun secara bahasa dan secara istilah. Sudah selesai ini kita semua. Nah, terus berikutnya kita bilang bahwasanya harfun itu dia itu ada dua macam. Jadi harfun kalau dibagi secara makna dan nggak punya makna, dia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai namanya huruf ma'ani, ada yang disebut sebagai namanya huruf mabani. Huruf ma'ani itu artinya huruf yang punya makna. Semisal yang tadi kita sebutin di awal semuanya. Itu namanya huruf ma'ani. Baik dia itu yang mukhtasun bil asma, mukhtasun bil af'al, dan mustarakun bil af'al wal asma. Itu semua masuk dalam ma'ani. Sedangkan huruf mabani adalah huruful hijaiyah yang tadi dibilangin sama Mbak Wulan. Itu namanya huruf mabani. Huruf-huruf pembangun. Nah, tadi huruf ma'ani kan dibagi menjadi tiga. Ya kan? Ada yang mustarakun, mustarakotun, bil asma, bil af'al, wal asma. Ada yang mukhtasun, mustarakun ya, mustarakun. Nah, salah sih. Mustarakun. Oke.
Mustarakun. Mustarakun. Bil afal wa asma mukhtassun. Mukhtassun. Bil asma dan mukhtassun bil af'al. Nah, nih. Nah, ternyata mustarakun bil af'al itu ada dua macam. Ada yang dia itu amil, dia maksudnya beramal, ada yang dia itu muhmal. Jadi nggak semuanya huruf yang mustarok itu artinya tidak beramal. Ada juga nggak beramal. Apa Ustadz? Nanti kita akan sebutin. Begitupun juga ini. Ada yang dia itu amil seperti tadi, seperti inna dan harfun jar. Ada juga dia itu muhmal. Begitupun juga dengan mukhtasun bil af'al. Ada yang dia itu beramal, ada yang dia itu muhmal. Oke. Contoh Ustadz. Ustadz jangan alasan mengklaim. Baik, saya akan kasih contoh misalnya. Contoh yang dia itu mustarok bil asma wal af'al. Contohnya apa? Huruf ma sama huruf la. Ma dan la itu dia itu bisa masuk ke keduanya. Bisa masuk ke asma, nanti dia maknanya adalah penafian, maknanya laisa. Bisa masuk ke af'al, juga maknanya penafian juga. Misalnya, ma qabil tu, misalnya, aku tidak menerimanya. Nah, itu kan artinya ma di situ bisa masuk ke af'al, bisa masuk ke asma. Artinya dia beramal. Amalnya seperti amal laisa. Amal laisa itu berarti apa? Dia itu merofakkan isimnya dan menasobkan apa namanya Allahumma shalli, menasobkan khobarnya. Nah, itu adalah contoh bahwasanya ma dan la itu dia tuh sama-sama bermustarok bil asma wal af'al. Toib. Berikutnya, huruf yang mustarok yang dia itu muhmal. Contohnya tadi hal. Nah, hal ini apa? Kan dia muhmal, nggak punya pengaruh dia. Contoh yang dia itu beramal, contohnya tadi apa? Harfu jar, huruful jar, terus inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Dan yang punya kitab apa namanya Mbak Wahida itu coba dilihat di apa catatan kakinya halaman 25. Nah, coba dilihat. Nah, di situ kan musonif kitab bilang di catatan kaki udah ya, di apa namanya di baris kedua, qauluhu mukhtasun bil asma wa hadza imma an ya'mal amal al khas biha wa huwa harf wa huwa al jarru kal ba'i fi mithal wa imma an la ya'malu ka inna wa akhwatiha. Nah, itu coba di dalam kurung aja, Mbak. Karena itu kayaknya beliau apa kayaknya itu kurang tepat kalau dikatakan inna itu tidak beramal karena inna wa akhwatuha di kitab-kitab yang lain itu dijelaskan bahwasanya dia itu beramal. Oke. Baik. Lanjut berikutnya, huruf yang khusus untuk isim tapi dia tidak punya makna. Contohnya adalah apa? Al. Al itu punya makna, al itu beramal nggak dia? Nggak beramal dia. Dia tidak punya pengaruh kepada harokat setelahnya. Terus mukhtasun bil af'al. Contohnya apa? Contohnya eh, lan, lam, dan teman-temannya. Contoh yang muhmal apa? Contohnya qad, saufa, nah, sin nih. Kalau saufa, ya saufa lah masuklah. Atau sin deh yang lebih aman. Yang lebih aman dia disebut sebagai namanya harfun. Nah, ini adalah pembagiannya. Nah, tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan.
Dari Mbak Wika, Mbak Wahida, Mbak Nurul, Bu Enda, Mbak Ulan, silakan. Berarti harfu ziyadah masuk ke apa? Semuanya Ustadz, tiga-tiganya. Harfu ziyadah masuk ke semuanya, harfun ke ma'ani. Masuk ke mustarok, masuk ke mukhtasun Ya, bil dia asma. masuk ke isi ma'ani, apa harfun ma'ani aja Mbak dia, Mbak. Oh, Harfun ma'ani. oh iya, karena garis besarnya ya. Ya, garis besarnya. Dari Mbak Wika ada nggak pertanyaan? Oke, dari Mbak Oh, Wahida. nggak ada Ustadz. Oke, Nggak ada. Mbak Wahida ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Belum bisa. Oke, Bu Enda sama Mbak Nurul, ada diskusi atau ada pertanyaan? Belum ada Ustadz. Baik. Oke ya, cukup ya sampai sejauh ini ya. Silakan dicatat, diulang, disalin, dimurojaah nanti. Oke, kalau kita sudah mengetahui semuanya tadi, bahwasannya huruf secara logotan dan secara istilahan, kita juga tadi sudah tahu bahwasannya pembagiannya ada 3, maka berikutnya dikatakan di sini, yakni annal harfa la yakunu lahu dakhlun fit tarkib, bahwasanya perkataan Ibnu Ajurum harfun ja'a li maknan, maksudnya adalah bahwasanya harfun itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tarkib illa idza kana lahu maknan, kecuali apabila dia itu memiliki makna. Jadi hanya harfun-harfun ma'ani saja yang dia itu punya, kans, punya menyimpan karcis untuk bisa masuk ke dalam tarkibul kalam. Karena selain itu tidak bisa. Nah, baik ya. Oke. Kahal walam, seperti kahal dan lam. Fa inna hal makna hal istifham, maka hal itu maknanya istifham. Dari mana kita tahu Ustaz? Ya dilihat aja kalimat setelahnya. Maka dengan adanya kalimat setelahnya itu mengisyaratkan bahwasanya hal memiliki makna istifham atau meminta pemahaman. Dalam hal ini meminta pemahaman berarti bertanya. Yang kedua, lam maknahu nafyun, dan adapun lam maknanya adalah penafian, berarti menegasikan. Terus dikatakan kalau rahimahullah fa in lam yakun lahu maknan, maka kalau dia itu nggak punya makna, si hal dan si lam ini la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka dia itu tidak akan pernah punya kalam. Oh afan, fa in lam yakun, maksudnya kalau harfun itu tidak punya makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka si huruf itu ketika dia tidak punya makna, maka dia tidak masuk ke dalam kalam. Contohnya apa? Kazai, huruf zai, yaun, dalun, itu nggak bisa. Kenapa? Li'annaha la maknan laha. Karena dia itu nggak punya makna. Baik. Nah, di sini ada kodiah yang baru. Apa kodiahnya? Kodiahnya adalah tentang kalau begitu, Ustadz, kalau begitu, Syekh, berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau kalam itu kalam itu nggak mesti ketiganya ada, tapi dua aja udah cukup untuk menjadikan dia itu kalam. Dalam hal ini, kalau ketiga-tiganya ada, fabiha wa ni'mah, itu bagus. Contohnya apa? Lam yadrib zaidun, lam harfun, yadrib fi'lun, zaidun ismun. Ada ketiga-tiganya. Nah, di sini sebutin lagi kata musannif kitab. Kata beliau, walaisal muradu, maksudnya adalah perkataan musannif kitab yang tadi, yang apa, wa al kalamu wa lafdul murakabul mufidu bil wati wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan.
Maksud dari perkataan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, maksudnya adalah dia itu bukan mengharuskan ketiganya ada dalam kalam, bukan begitu. Akan tetapi kalau kita ingin menyusun sebuah kalam, nggak boleh keluar dari ketiga hal tersebut. Itu maksud dari Ibnu Ajurum berkata seperti itu. Oke, saya ulangi lagi bahwasannya maksud dari Ibnu Ajurum mengatakan wa aqsamuhu salasatun ismun wal fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, bukan berarti beliau mensyaratkan kalau ingin menyusun sebuah kalam harus ada ketiganya. Bukan begitu. Akan tetapi yang beliau maksud adalah jika kamu ingin membentuk sebuah kalam, maka tidak boleh keluar dari ketiga kelompok ini, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Maka dikatakan di sini, walaisal muradu, dan maksud dari beliau itu annahu yashtaritu tarkibal kalam minas salasah, bahwasanya beliau rahimahullah itu mensyaratkan tarkib kalam itu dari ketiganya. Kenapa? Faqad yakunu murakkaban min ismaini. Akan tetapi kadangan dia itu si kalam tadi faqad yakunu al kalam. Jadi apa yakununya, apa isim fi apa domirnya kembali kepada tarkibul kalam. Faqad yakunu tarkibul kalam murakkaban min ismaini. Kadangan tarkib kalam itu terbentuk tersusun dari dua isim. Faqad saja. Contohnya apa? Kazaidun qaimun, Zaid isim, qaim fi isim. I'rabnya gimana? Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa qaimun khabaruhu, khabar mubtada maksudnya, wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini buktinya bisa. Kita hanya dengan dua saja, nggak harus tiga. Terus dikatakan lagi wa min fi'lin wa ismin. Kadang juga bisa juga begitu. Fi'lin wa ismin nahu qama Zaidun wa i'rabuhu qama fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun. Lihat. Itu hanya dua saja kita. Berarti bal muradu annahu la yakhruju anis salasah bal yakunu da'irun bainahuma. Jadi maksudnya dari beliau itu bahwasanya kalam tidak boleh keluar dari tiga hal tadi. Akan tapi dia hanya dairon, berkutat kepada tiga hal itu saja. Nah ini yang dimaksud oleh musannif kitab radhiyallahu ta'ala an. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas dari pengartian tadi dan pemahaman tadi? Nggak ada? Oke, baik. Yuk, sekarang tambahan. Tambahan, perhatikan. Kalau tadi kita sudah sepakati bahwasanya kalam itu nggak boleh keluar dari ketiga hal tersebut, maka di sini nanti ada enam surah. Ada situ suwarin. Kalau Al-Alusi dalam hasiahnya bilang ada 8. Ada 8 suar. Ada 8 macam bentuk dari kalam itu apa saja. Pertama, dia itu terbentuk dari ismaini. Dari dua isim. Nah, ini punya arba'u suwarin. Ada 4 surah. Yang dia itu dihasilkan dari isim tambah isim. Yang kedua, bentuk kedua adalah fi'il dan juga isim. Maka dari formasi ini ada 2 surah yang akan menjadi turunannya. Yang ketiga, di catatan saya adalah dia jumlataini. Dia dibentuk dari 2 jumlah. Maka dalam hal ini dia punya 2 surah. Yang ketiga,
atau yang keempat afwan, dibentuk dari fiil, sebentar, satu, dua, tiga, ya, empat, min ismaini, satu fiil dan dua isim, satu fiil dan dua isim, fi'lun wasmanin, dia hanya ada surah saja, satu surah saja. Yang kelima, dia terbentuk dari satu fiil dengan salah satu asma, dengan tiga isim. Dia juga hanya satu surah saja. Terus yang keenam, fiil dan arba'atu asma. Dia hanya satu surah saja. Nah, ini yang mukoror. Ini yang ditetapkan oleh para nahwiyin dan ini yang paling kuat, 6 saja. Meskipun nanti ada pandangan lain, di antaranya Imam Al-Alusi dalam Hasyiah Qotru Nadanya mengatakan bahwasanya ada 8. Bukan hanya 6, tapi 8. Kata beliau. Tapi nggak saya sebutin lah. Nah, ini adalah 6 surah dari kalam. 6 surah dari kalam. Untuk detailnya nanti ya silakan dieksplor sendiri karena ini kitab untuk ini saja untuk mutadi. Jadi kalau misalkan mau lebih lagi nanti di next level aja di kitab berikutnya. Saya ngasih tahu ini dalam rangka untuk maklumat awal aja supaya nanti kalau ketemu jadi bisa ada momen maksudnya begini. Nah, gitu. Dan bisa paham apa yang dijelaskan oleh guru ketika belajar kitab lanjutannya. Gitu. Oke. Mafhum ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain? Nggak ada? Oke, yuk lanjut. Bentar. Ah, ah. Kalau apa masa dari dua isim itu kayak misalkan khobar sama mubtada gitu ya. Mm-mm. Berarti susah. Oke. Untuk pendetilannya saya tahan dulu supaya nggak banyak cabang. Ini hanya sebatas ngasih apa ya kalau di novel tuh kayak taswir, kayak semacam prolog lah. Nah, gitu. Oke. Siapa nih yang baca? Karena katanya Mbak Indi nggak ada, Bu Asni ya, Bu Asni nggak ada, Mbak Wika. Silakan Mbak Wika. Ustadz, yang lain dulu boleh. Ini anak lagi nggak Oh, oke. kondusif. Maaf ya Silakan. Ustadz, bentar ya. Silakan. Siapa nih yang mau baca? Mbak Wika, Mbak Wahidah, Ustaz. Mbak Wahidas, tafadhol. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Amin. Alamatul ismi. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami. Al-fa'u fa'ul fasihat wa dhabituha an taqa'a fi jawabi syartin muqaddar. Faka'annahu qala huna idza arad idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullun minal ismi wal fi'li wal harfi fal ismu ila akhirih. Wal ismu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa qawluhu yu'rafu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala al-ismi wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada wa qawluhu bil khafdi al-ba'u harfun jarin wal khafdi majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih
والجار آه، Wal jar wal majrur والجار والمجرور والجار والمجرور sebentar, Ustaz. muta'alliq. Hmm. والخفض مجرور بالباء وعلامات جره كسرة ظاهرة في آخر والجار والمجرور متعلق بالرف والألف بالاسم للعهد الذكر كما في قوله تعالى. Baca Ustaz. Hah? Baca. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. Surat Al-Muzammil ayat 16, ayat 15 sampai 19. Hmm. Ailismu al-mutaqaddimu fi taqsimi yu'rafu ayatamayazu min al-fi'li wal harfi bil khafdi fi akhirih wal khafdu ma'nahu lughatan ditirafi wa huwa tafasuli Hmm. tafasuli Tasafful. tasafulu Hmm. Pasti. wastilahan akhiru maksusun alamatihi kasratu wa ma'na naba'anha. Oke, barakallahu fiik. Oke, cukup. Karena itu udah masuk pembahasan yang lain, kita lanjutkan. Yo. Oke. Nah, di sini ada satu apa ya bahasa saya ya. Ada satu hal yang mesti kita hafal mutlak, harus hafal. Yaitu apa? Istilah fa fasihah. Fa fasihah itu ibarat kita itu tadi kita lagi gini misalnya. Saya lagi ngomong sama misalnya Mbak Wahidah. Mbak Wahidah, saya punya produk misalnya pena A, pena B, pena C. Pena A itu, nah, da. Pena B itu, da. Pena C itu, da. Nah, dalam bahasa Arab, ketika seseorang sudah menyebutkan sesuatu secara general, ingin berpindah atau ingin menspesifikasikan, mendetilkan sesuatu yang general tadi, maka harus ada satu huruf yang harus ia selipkan dalam perkataannya, baik itu dalam ucapan maupun dalam tulisan. Apa itu Ustadz? Adalah huruf fa. Fa di sini bukan fa sembarangan. Dia punya nama. Namanya adalah fa fasihah. Oke, saya ulangi lagi. Ketika tadi saya bilang Mbak Wahida, saya punya pena A, B, dan C. Berarti kan saya kan menyebutkan secara global. Nah, lalu saya ingin mendetilkan A itu apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan B, begitupun juga dengan C. Nah, perpindahan dari ucapan yang umum ke ucapan yang khusus tadi, ya, atau sesuatu yang general kepada sesuatu yang spesifik tadi, perlu ada satu huruf yang harus ditambahkan dalam lisan kita maupun tulisan kita. Yaitu huruf apa? Huruf fa. Fa di sini bukan sembarang fa, melainkan fa fasihah. Nah, berikutnya dikatakan wadobituha. Dobit itu kayak semacam kaidah. Tetapi dobit itu tidak ke seluruh bab, melainkan satu bab saja. Itu istilahnya namanya dobit. Jadi dobit itu bisa kita katakan sebagai batasan lah. Tolok ukur atau yang semisalnya. Jadi dobit itu kayak semacam hanya khusus pada bab itu saja. Di istilah fikih juga pun begitu. Ada istilah namanya qawaid fikhiyah, ada istilah namanya dawabit fikhiyah. Kalau qawaid fikhiyah itu berarti satu kaidah tersebut pada seluruh bab-bab fikih. Sedangkan dawabit fikhiyah itu hanya pada satu bab saja. Pada bab itu saja. Nah, itu istilah namanya dawabit sama qawaid.
Oke. Dobitnya apa Ustadz? Batasannya apa Ustadz? Tolak ukurnya apa Ustadz? Kalau misalkan dia itu adalah fasihah. Antaqo'a, dia itu jatuh fi jawabi syartin muqaddarin. Dia itu jatuh kepada jawaban dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya secara muqaddar, secara perkiraan. Faka'annahu qala huna, seolah-olah Ibnu Ajurum itu bilangnya begini secara lengkapnya. Idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullun minal ismi wal fi'li wal harfi. Jadi ini kayak semacam bridging gitu loh. Semacam bridging ucapan dari atas ke bawah, dari yang general ke sesuatu yang spesifik. Artinya, ketika tadi saya bilang ke Mbak Wahida mengatakan pena A, pena B, pena C, oke Mbak Wahida, kalau Mbak Wahida pengen ketahui satu persatu manfaat serta kekurangan dari pena A, B, dan C, maka saya katakan, nah, jadi kata-kata fasihah itu bisa kita terjemahkan kata maka. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya fasihah. Artinya, nanti ini akan sering digunakan dalam setiap teks-teks bacaan kita, apapun kitabnya, apapun fan ilmunya. Semuanya pasti ada istilah gunakan fasihah ini. Oke? Jadi, apa seolah-olah bridging-nya itu apa Ustadz? Bridging-nya seolah-olah idza aradta, kalau kamu ingin mengetahui anta rifa ma yatamayyazu, apa-apa yang mengistimewakan bihi-nya haknya kembali kepada fa, kullun minas ismi wal fi'li wal harfi, masing-masing dari isim fi'il, dari isim dan fi'il dan harf, maka isim itu adalah kaza 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 ila akhirih. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alifi wa lam. Oke, sampai satu paragraf ini, sampai satu jumlah ini. Ada yang punya masalah dalam memahami? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Berikutnya dikatakan Ustaz, yang dawabit itu lagi apa lagi Ustaz? Tadi apa? terputus. Satu lagi apa tadi? Ada dawabit. Qawaid. Qawaid. Jadi dawabit ini muqaddar dari pensyarah ya Ustaz ya? Atau dari apa? Enggak, gini. Dawabit yang dimaksud di sini adalah maknanya kalau kamu ingin mengatakan apa? Kalau kamu ingin mengatakan, kalau kamu mengi'rab fa inilah fa fasihah, maka fa fasihah itu punya batasan supaya dia bisa disebut fa fasihah. Yaitu apa? Dia harus jatuh setelah adanya, dia itu harus jatuh dan jatuhnya itu sebagai jawab atas jumlah syarat yang disebutkan sebelumnya secara muqaddar. Jadi dia itu menjawab syaratnya itu kan fasihah itu jawab syarat. Ya. Nah, berarti sebelumnya itu ada kalimat yang itu secara muqaddar gitu. Betul. Tapi secara muqaddarnya itu maksud saya tadi Ustadz, itu dari pensyarahnya, pensyarah ini, ataukah memang mutlak, memang pembicaraan fasihah dalam hal ini itu kalimatnya seperti ini gitu. Kalimatnya seperti ini secara mutlak. Hanya saja nanti yang mungkin berubah itu ini
kalau saya perhatikan ya, di syarah kitab fikih ataupun syarah kitab nahwu, selalu ada kata-kata ini nih. Idza arota an ta'rifa. Ini pasti ada. Yang beda itu nanti kalimat setelahnya ini. Nah, tergantung nanti konteks kalimat apa yang dibicarakan. Tapi yang selalu ada dalam muqaddar itu dan ulama selalu menggunakannya itu adalah kata-kata idza arota an ta'rifa kadza 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 fa kadza 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 kadza. Gitu. Misalnya gini Berarti contoh. seperti, oh ya, maaf Contoh Ustaz misalnya dipotong. aksamu sholat misalnya. Apa apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya aksamu sholat aksamu sholat kisman. Pertama sholatul fardi, yang kedua sholatus sunnah. Fa sholatus sunnah kada 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 kada. Nah, di perkataan saya seolah pengen bilang gini, kalau kamu ingin mengetahui sholat sunnah itu apa, dan sholat fardu dan sholat sunnah itu apa, dan yang membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah itu apa, maka sholat fardu adalah gini, 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 gini. Jadi kata-kata idza arota an ta'rifa itu kayak udah semacam kayak format yang sudah pastilah. Kita bisa memahami kalau musonif kitab itu sedang ingin mengajak kita untuk berdiskusi dengannya setelah kita mengetahui maklumat yang awal untuk memahami maklumat yang kedua. Nah, kurang lebih begitu. Apa namanya? Jawaban dari tadi pertanyaan Mbak Ulan. Oh iya, berarti kalau dalam segi i'rab kan kayak di mubtada lil ibtida kan. Oke. Berarti kalau fa fasihah lil idza arota an ta'rifa gitu. Enggak. Dia tetap menjadi jawab. Nah, Tetap menjadi jawab dia, Mbak. Gini. ya Gini. maksudnya dibaca dulu jawab syarat. Jadi Kan dia tapi tuh kalau yang mubtada, terus. iya maksudnya tetap disebutkan jenisnya. Apa ya? Sebutkan jenisnya fa fasihah. Nah, tapi nanti kayak mubtada gitu, mubtada marfuun ini nih lil ibtida kan ujungnya. Berarti fa fasihah juga di ujungnya lil ida arota an ta'rifa. Bisa begitu Bisa. dalam i'rab gitu Ustaz. Bisa. Bisa. Ya. Dan harus begitu bahkan supaya Oh. perkataan kita menjadi jelas. Gitu. Dan harus begitu. Dan itu apa ya? Kalau misalkan mau simple aja, bilang aja Pak Fasihah gitu aja. Pak Fasihah. Sesimpel itu kok bilangnya. Al-fa'u fa'ful fasihah walismu mubtada'un marfu'un bil ibtida ila akhirih. Karena nggak usah pakai fa fasihah itu sebagai jawab syarat gitu ya. Nggak perlu. Berarti kalau dia disebut jawab syarat, berarti idza arota an ta'rifa sebagai isim syarat ya? Atau sebagai fi'il syarat. Oh iya, fi'il syarat. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, lanjut yuk. Walismu mubtada'un marfu'un bil ibtida yu'rafu di sini adalah fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa ya'udu ilal ismi wal jumlatu wal minal fi'li wa naibul fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mubtadanya siapa? Mubtadanya adalah isim. Jadi yu'rafu adalah mubtada khabar dari mubtada isim. Bil khafdi al-ba'u harfu jarin wal khafdi majrurun bil ba'i wa alamatul jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi raf wa al fil ismi
lil ahdi dzikri kama fi qoulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul ay al ismu al mutaqaddim fi taqsimi yu'raf ay yatamiyazu minal fi'li wal harfi bil khafdi fi akhirih. Jadi di sini musannif kitab itu menjelaskan ada dua yang ingin dijelaskan oleh beliau. Pertama bahwasanya i'rabnya adalah khafad dan al yang ada pada isim itu al bermakna ahdi dzikri. Ahdi dzikri itu apa? Adalah al yang kita sebutkan dia setelah kita menyebutkan sesuatu yang sama sebelumnya. Contohnya di sini disebutkan kama arsalna dan sebagaimana kata Allah katakan, Allah firmankan kama arsalna dan kami sebagaimana kami telah mengutus ila Fir'aun kepada Fir'aun rasulah seorang rasul. Terus Allah katakan lagi fa'aso Fir'aun dan Fir'aun itu mengingkari siapa? Mengingkari rasul. Rasul yang mana? Rasul yang Allah utus. Rasul yang Allah utus dan Rasul yang tadi sebelumnya telah Allah sebutkan dengan nakiroh. Nah itu adalah disebut sebagai namanya disebut sebagai nama al di situ al pada kata Rasul itu disebut sebagai namanya al lil ahdi adzikri. Al disebut sebagai namanya ahdu adzikri. Meskipun nanti ada al yang lain. Ya insya Allah nanti kapan ada waktu insya Allah nanti saya jelaskan lah pembagian al secara pasti. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak terkait dengan yang tadi telah disampaikan oleh musannif kitab? Ustadz Afwan, Ustadz. Tadi yang ahdi zikri tadi, bagaimana kita membahasakannya Ustadz tadi? Kita sebutkan dia setelah apa tadi Ustadz? Oke, ahdu zikri adalah kita sebutkan dia setelah sebelumnya kita menyebutkan hal yang sama. Kita menyebutkan dia setelah sebelumnya kita menyebutkan hal yang sama sebelumnya. Itu namanya ahdun dzikri. Oke. Nah, kaidah. Ambil kaidah ini. Kaidah. Berarti kalau namanya kaidah berarti dia berlaku di seluruh pembahasan. Oke. Kaidah pertama, anan nakirota isim nakiro idza u'idat jika dia itu disebutkan kembali dengan bentuk ma'rifatan, dia disebutkan dalam bentuk ma'rifat, kanat maka nakirah itu adalah ainun awal. Afwan, maka ma'rifat itu tadi adalah ainul al-ula. Oke, ulang lagi. Jika nakirah, bahwasanya nakirah, jika dia diulang dalam bentuk ma'rifat, maka ma'rifat itu adalah nakirah yang tadi telah disebutkan. Artinya dia itu adalah dua hal yang sama. Dua hal yang sama. Oke, yang kedua, anan nakiro. Kaidah pertama nyambung nggak nih? Sebelum nyambung ke kaidah kedua. Artinya, ketika isim nakiro itu diulang lagi setelahnya, tapi dalam bentuk makrifat. Maka makrifat ini adalah bentuk yang pertama tadi. Jadi dia tuh sama aja.
nggak ada bedanya. Itu Ah, berarti masuk dengan maaf ya nih Ustadz, ah, ah. ini lagi nyatat. Berarti itu tadi yang dicontoh ayat ini ya Ustadz ya, Iya, kaidah contohnya ayat ini. pertamanya ya. Kaidah Oh, pertamanya. Oke, berarti rasul yang masuk di sini adalah satu rasul saja, bukan bukan dua rasul. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. oh, ya Ustadz, syukuran Oke. Ustadz. Yang kedua, kaidah kedua, idza nakira, anna nakira, idza uidat, kalau dia itu diulang dalam bentuk nakiroh lagi, maka nakirohnya itu adalah goiru ainin al-ula. Bukan, dia itu adalah sesuatu yang lain. Contoh misalnya dalam Quran surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Di situ kata yusra 2 kali diulang. Di ayat ke, astagfirullahaladzim, 7 apa 8 ya? Oke, di ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ayat ke-5 dan ayat ke-6. Di situ yusronya 2 kali diulang. Betul? Oke. Kaidahnya, ketika ada nakiroh, diulang lagi kata yang sama, tapi dalam bentuk nakiroh, maka nakiroh yang kedua ini bukan nakiroh yang pertama. Artinya, yusron dalam dua ayat tersebut adalah 2 yusron yang berbeda. Maka para ulama sering katakan bahwasanya ketika ada satu masalah, maka Allah akan kasih 2 kemudahan sekaligus, tidak hanya satu. Jadi kaidahnya adalah anna nakirah idza uidat nakiratan kanat ghairu ainil ula, atau kanat ghairu ainil ula. Maka dia itu bukan satu hal yang sama, melainkan 2 hal yang berbeda. Contohnya apa tadi? Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu ayat ke-5 dan ayat ke-6. Baik ya. Oke, ini 2 kaidah yang harus disimpan. Ustadz, saya tanya ya. Nah, jadi kalau tadi yusronya itu dia berbeda dengan yusro yang pertama, gimana dengan al-usrinya, ma'al usrinya? Al-usri cuma satu berarti. Kan dia dia Oh, satu saja. oh gitu. Iya, iya, iya. Baik Ustadz, syukuran Ustadz. Oke, afwan. Nah, berarti kan para ulama apa ya ibaratnya menerjemahkan ataupun mentafsirkan Al-Quran ya butuh ilmu ini gitu. Ini dapat dari mana Ustadz kaidah ini? Tentu kaidah ini dibangun atas dasar apa namanya syair-syair dan kalam Arabiyah lain. Dan makanya dibentuklah sebuah kaidah. Nah, sepenting ini loh kita mengetahui bahasa Arab. Jadi lebih indah dan lebih apa ya bahasa saya itu ya, ketika kita menyampaikan ayat Allah itu pede gitu, karena kita udah punya basis keilmuan yang kuat. Wah ini apa? Ini ada kaidah yang mengatakan begini, begini, begini. Makanya dalam ayat ini dikatakan begini, begini, begini. Jadi nggak hampa kita menyampaikan ke tengah-tengah umat ketika kita menyebut sebuah ayat ataupun ingin mentafsir sebuah hadis, karena kita sudah punya apa namanya modal berupa bahasa Arab. Baik, ada lagi yang lain? Dari Ustadz, kalau kaidah yang pertama itu marifat dulu baru nakiroh, ada makrifat nggak? dulu baru nakiroh. Belum ada. Saya belum nemu. Mungkin nggak, mungkin ada, tapi saya belum nemu. Kalau ini kan nakiroh marifat, terus nakiroh ya. Nah, ya, betul. Saya belum nemu. Kayak misalnya tadi kan, nah, usernya kan ada 2 gitu kan. Tapi para ulama bilang usernya dalam kalimat itu
artinya satu hal yang sama. Jadi itu usernya itu bukan user yang berbeda, tapi user yang sama. Yang berbeda adalah usernya. Jadi ada Ya, dua. Ustadz, yang ahdi zikri ini yang berarti yang dua hal ini ada gitu di ahdi zikri ini, Ustadz. Dua hal itu Di dua al. kaidah ini. Oh, tapi ahdi zikri ini dalam pembahasan al ya, Ustadz ya. Iya. Berarti di kaidah yang pertama ya. Ya. Tapi Ustadz ini ahdi zikri ini disebutkan dalam i'rab atau hanya makna aja, Ustadz? Hanya makna saja. Oh, hanya makna saja. Oke. Sebagai penutup saya sebutin al ya, nggak apa-apa ya. Kita hari ini sedikit sekali membahasnya karena memang banyak hal yang ya semoga nggak apa-apa lah. Insya Allah. Yang wakfun yang jaiz insya Allah. Nggak apa ya, saya sebutkan alnya dan setelah ini insya Allah bakalan bisa membedakan al itu mana saja. Oke. Sudah nih, sudah dicatat kaidahnya? sudah Ustadz. Oke, ditandai ya. Kita sampai bab khafat sini. Oke, tandai. Oke, tayyib. Perhatikan, dan ini akan berlaku di seluruh bacaan-bacaan kita. Oke, perhatikan dengan seksama. Oke, semisal saya sebut Mbak Wahidah misalnya. Wahidah. Di dalam benaknya Mbak Ulan, ketika disebut Wahidah itu apa saja yang tergambar dalam benak? Apa saja coba ketika disebut Wahidah? Apa Ustadz? Afwan. Ketika disebut Wahidah, Wahidah. Apa yang ada dalam Mbak benak? Wahidah. Ya, Wahidah, nama orang ataupun apapun. Manggil Mbak Wahidah gitu misalnya. Oh, ya. Ya, orang Jawa. Oke. Atau bisa disebut gini lah ya, isim dan juga orangnya. Oh, zatnya, isim dan zatnya. Oke. Baik. Kita lagi nggak bahas tentang Jawa aja namanya enggak gitu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini ada dua hal, yaitu pertama namanya, yang kedua adalah zatnya. Apa wujud nyata orang tersebut. Maka ketika disebut kolamun, maka juga sama. Ketika disebut kolamun itu ya pertama kita sedang nyebutin namanya, kolam. Yang kedua, kita sedang nyebutin zatnya. Oke, sebutin zatnya, kolam. Nah, tetapi dalam kenyataannya, ketika disebut kolam, itu ada dua hal yang akan include di dalam kata kolam tersebut. Pertama, makna dari kolam. Makna dari kolam itu adalah alatul kitabah, alat untuk menulis. Yang kedua, ini kadang disebut sebagai namanya afrod. Afrod itu kayak wujud nyata dalam kita menyebut kolam. Artinya ketika kita sebut kolam kan pasti banyak dalam kepala kan ya. Kolam saburoh, kolam kolam rosos dan lain sebagainya. Pena, pensil, krayon, terus yang lain-lainnya lah, HB, 2B, 3B, 4B, 5B dan lain sebagainya. Berarti ketika disebut kolam itu ada banyak afrod yang ada dalam benak kita. Dalam bahasa lain ada yang saya pernah dengar katanya ada yang disebut juga namanya mafhum. Mafhum. Artinya ketika disebut itu langsung ada dalam benak itu wujud nyatanya. Tapi kita nggak menggunakan istilah mafhum deh, nanti malah kejauhan. Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu mantik, istilah-istilah begini dan penelitian-penelitian begini. Oke, artinya di sini ada banyak afrod, atau kita giniin lah, kita ilustrasikan dengan bintang. Baik. Ketika kata kolam ini ketambahan al, maka
di sini kita bertanya, ketika kami tambahkan al pada kata kolam, maka yang dimaksud itu adalah maknanya atau afrodnya. Nah, ketika kita ketambahan al, coba nih tebak nih ya. Ketika ada ketambahan al kolam, maka yang dimaksud itu maknanya atau afrodnya, kira-kira. Afrodnya Ustaz. Adalah, oke, ada yang jawab maknanya? Tadi Mbak Nurul bilang afrodnya. Ada yang bilang maknanya? Atau nggak tahu Ustaz? Nah, Afrod, jawabannya, Ustaz. oke, jawabannya ada dua-duanya. Oke, jawabannya adalah dua-duanya. Jadi ketika disebut al-qalam itu bisa untuk maknanya, bisa untuk afrodnya. Nah, berarti dari sini kita perlu mentahdid, kita perlu menyeleksi masing-masing makna ketika al itu masuknya ke dalam maksud ke dalam makna dan ketika al itu masuk ke dalam afrod. Nah, di sini ada dua makna dan di sini ada dua makna. Oke, pertama, ketika disebut mal kolam. Nah, apa itu kolam? Di situ kemasukan al, bukan? Oke, sekarang pertanyaannya, ketika disebut mal kolam, yang ditujukan itu afrodnya atau maknanya? Maknanya Nah, Oke, ada yang nyebut afrod? Nggak ada? Oke, jawabannya tepat, barakallahu fikum. Maka ketika yang dimaksudkan adalah maknanya, maka al di sini disebut sebagai namanya alil hakikoh. Ada yang mengatakan alil bayan. Al hakikoh dan al lil bayan. Baik. Misalnya lagi, saya bilang begini ke teman-teman. Ambillah seluruh maklumat yang ada dalam ucapan saya dengan pena, dengan alat tulis. Bahasanya gitu. Ambillah seluruh maklumat yang saya punya, ikatlah maklumat yang saya punya dengan alat tulis, artinya dengan al-qalam. Khudh hadza bil qalam. Nah, coba. Ikatlah seluruh maklumat saya dengan qalam. Nah, pertanyaan saya di sini, yang dimaksud al, kan ada al di situ. Alnya itu kira-kira menurut sekilas pandangan dari hadirin sekalian, maknanya itu dia itu menginginkan makna atau menginginkan afrod. afrod Ustaz. Afrod. Yang lain? Ada nggak yang lain? Coba. Oke. Jawabannya adalah ini nanti akan ada apa ya? Mungkin contoh saya ini kurang tepat, tapi ini sebagai takrib saja. Nanti semoga saya bisa dapat contoh yang lebih tepat lah untuk satu kata biar bisa ini. Tapi gini, yang saya maksud. Jawabannya adalah dia itu untuk makna, Mbak. Ketika alnya itu untuk makna, maka dalam hal ini alnya itu disebut sebagai namanya al lil ahdi al lil ahdi zihni. Al lil ahdi az-zihni. Artinya al di sini itu al yang dimaksud adalah alat tulis apapun gitu loh. Yang penting alat tulis. Terserah alat tulisnya apa, terserah bentuknya apa saja. Yang penting alat tulis, namanya alat tulis. Nah,
itu disebut sebagai namanya al-ahdi dhihni. Karena saya katakan, ambillah seluruh maklumat saya dengan pena, dengan alat tulis. Artinya kan, pena apapun bisa kita gunakan. Berarti umum. Nah, nanti ahdu dhihni ini, ulama katakan dia itu makrifat yang dekat dengan nakiroh. Makrifat yang dekat dengan nakiroh. Baik ya, ini disebut sebagai namanya ahdu adzihni. Yang kedua, ketika afrod. Contohnya afrod itu gimana? Contohnya misalnya gini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Pertanyaan saya di situ. Makna yang Allah ingin maksudkan di situ adalah makna manusia, hayal makhluk yang berpikir, atau afrod manusia. Khalid, Wahidah, Wulan, Widya, Wika, dan lain sebagainya. Ketika dikatakan innal insana lafi khusrin, di situ insannya ada kata al di situ. Nah, al di situ tuh yang Allah ingin tunjukkan adalah maknanya atau afrodnya kira-kira. Afrod. Afrod, Afrod. Ustaz. Jawabannya benar, afrodnya. Artinya di situ bukan dimaksud bukan maknanya, bukan, tapi melainkan afrodnya. Nah, ketika dimasukkan afrodnya, maka itu disebut sebagai namanya al-lil istighraq. Istighraq. Artinya seluruh manusia di muka bumi ini itu masuk ke dalam seruan, masuk dalam kata insan itu tadi. Ya Wahidah, ya Khalid, ya Muhammad, ya Zaid, ya Widya, dan lain sebagainya. Masuk dia. Jadi innal insan, jadi seluruh manusia yang dia itu hayawanun natik, dia masuk dalam seruan ini. Itu disebut sebagai namanya al-lil istighraq. Oke, terakhir, dan ini afrod, contohnya afrod juga. Ketika contohnya adalah gini. Ketika ini ada sebuah gelas, ya. Terus saya isi satu pena. Toyib. Terus saya bilang ke Mbak Wahidah, Mbak Wahidah tolong ambilin pena di gelas itu. Nah, khudh hadzal qalam fi misalnya al-kub. Sementara di sini hanya ada satu pena saja. Berarti kan penanya apa? Berarti yang saya inginkan adalah bukan pena yang ada di luar gelas, tapi pena yang ada dalam gelas. Nah, ini disebut sebagai namanya al-lil ahdi khariji. Disebut sebagai namanya al-ahdi khariji. Al-lil ahdi al-khariji. Nah, inilah 4 al yang menurut saya paling kuat pemaknaan al-nya. Karena ulama-ulama di luar sana ada juga yang mengiktibar makna-makna yang lain dari al, termasuk tadi adalah al-ahdu adzikri tadi itu. Itu termasuk salah satu contoh. Tapi kalau menurut saya yang paling kuat itu maknanya hanya ada 4 ini saja. Nggak ada keluar dari makna yang lain selain al ini. Baik. Sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan, silakan. Dan ini selesai kita. Sampai sini aja dulu. Malahan saya dapat maklumat awal tuh 2 gitu. Ada lil ahdi dhihni sama lil ahdi dzikri gitu, Ustaz. Ya, berarti nggak salah juga dong, gitu kan? Bukan nggak salah. Bukan salah benarnya gitu, Ustaz. Tapi ternyata ada pembagian ini gitu. Di kepala saya itu, ya di otak saya itu ada ada 2 aja gitu yang disimpan gitu.
Tapi nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Sekarang nambah, saya tambahin 2 lagi. Berarti dia kalau dhihni ini kemana Ustadz? Kalau pemaknaan yang ini? Maksudnya Pemaknaan, kalau pemaknaan di sini dia masuk kemana? Zikri. Yang di zikri. Ahdi zikri itu dia berarti kalau dari sisi yang lain, kalau Miripnya dari kemana? miripnya ke khoriji dia. Karena Oh, ke afrodnya yang dituju, bukan makna orangnya. Jadi bisa kalau dari sisi musonif kitab ini ahdi zikri, tapi kalau dari sisi yang tadi saya sebutkan itu dia ahdun khoriji. Gitu ya. Tadi yang kata-kata ar-rasulah tadi itu dia maksudnya ke ahdi khoriji. Karena dia yang dituju adalah afrodnya, bukan maknanya. Nah, sebagai penutup lagi, ini mohon maaf sedikit lagi. Sebagai penutup, apa Ustadz urgensitas kita memaknai ini? Jawabannya begini. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Taubah, bukan At-Taubah, Al-Jumu'ah At-Taubah. Oke, saya pastikan dulu. Misalnya ketika Allah katakan masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Allah katakan kamatsalil himari yahmilu asfara. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah, betul kan? Al-Jumu'ah ayat 5. Nah, di sini ada kata kamatsalil himar. Oke, ada al di sini. Nah, al di sini tuh al apa Ustadz? Al-ahdi zihni, al-ahdi khariji, bayanil haqiqah, apa yang lain, al-istighraq. Yang pasti lil bayan nggak mungkin, karena ini konteksnya nggak ngejelasin soal esensi dari himar itu apa. Nggak lagi ngejelasin begitu. Terus kemungkinan istighraq, kira-kira apakah yang dimaksud seluruh jenis himar? Kayaknya juga nggak mungkin. Maksud seperti seluruh jenis himar yang memikul asfaro. Kayaknya juga enggak deh. Nah, kemungkinan hanya ada 2 berarti. Kalau enggak ahdu zihni, ahdun khariji. Ahdun zihni, kalau enggak ahdun khariji. Artinya, dalam hal ini, kita punya 2 kemungkinan. Kalau enggak ahdun zihni, ahdun khariji. Berarti, kalau kita maknai dia itu adalah ahdun zihni, artinya adalah dia itu himar yang bermakna hayawanun soil, ya, kalau nggak salah hayawanun soil, ya. Tetapi dalam hal ini dia itu agak apa ya? Ya dia himar yang dia itu hayawanun soil, makhluk yang dia itu soil itu bahasanya bersiul sih, bukan siul. Ya seperti kuda lah, mirip kayak kuda maknanya. Apa namanya, hewan yang seperti kuda yang dia itu memikul beban. Atau yang kedua, dia itu afrodnya. Ya, afrodnya berarti si siapa namanya, si himarnya itu, zatnya himar itu tadi. Oke. Pertama, kalau kita maknai dia itu sebagai ahdun khariji, maka ini menjadi kalau dia ahdun khariji, dia menjadi sifat bagi si himar. Yahmil asfara menjadi sifat. Tetapi kalau kita maknai di sebagai ahdun khariji, maka yahmilu asfaro itu menjadi hal. Berarti dalam perkataan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita mengatakan dia itu ahdun zihni adalah kama salil himari, seperti himar yang sedang memikul beban. Itu kalau kita sifat. Kalau misalkan kita maknai sebagai ahdun khariji, maka ayat ini tafsirnya bukan begitu.
Tapi tafsirnya adalah kama salil himar, seperti himar dalam keadaan memikul beban. Nah, disinilah peran mufasir untuk bisa mengetahui secara pasti al yang ada dalam himar ini apakah al-ahdu dzihni atau ahdun khariji. Kenapa? Karena konsekuensi hukum terhadap penafsirannya akan berbeda nanti. Nah, disinilah peran dari para mufasirin atau peran bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini urgensitasnya kita mengetahui pembagian al secara pasti. Itu. Mbak Ulan dan Mbak Widya dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Cukup ya, 145. Di sini ada 145. Cukup? Sampai di sini? Ada diskusi? Atau masih bingung yang di al ini? Semoga enggak ya. Mencerna dulu. Oke, mencerna dulu. Ya sudah, nanti tinggal di ini aja ya, tinggal di apa? Di murojaah aja tentang alnya ini. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang enggak bisa dipahami, nanti silakan ditanyakan saja. Itu saja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebih mohon maaf dan apabila saya menampun. Kita tutup dengan salat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz.